Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada siswa-siswi Ibu, sekarang kita mulai pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Sebelum kita memulai pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan, semoga Ananda sekalian dalam keadaan sehat, baik, dan selalu melakukan hal-hal yang positif selama kita pembelajaran daring di rumah. Dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran dari hari ini hingga seterusnya. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang membuat notula rapat, di mana sudah Ibu sediakan pembelajarannya dalam PowerPoint tentang notula rapat. Yang pertama, Nanda sekalian harus tahu pengertian notula rapat itu seperti apa. Di sini sudah dijabarkan, notula rapat adalah catatan tentang pelaksanaan kegiatan rapat disertai hasil pembicaraannya. Nah, notula itu sendiri disusun oleh petugas khusus yang disebut notulis dan harus ditandatangani oleh pemimpin rapat sebagai pengesahan. Kemudian notula disusun setiap kali kegiatan dilaksanakan dan dibukukan secara berurutan sehingga menjadi dokumen tertulis. Notula dihasilkan oleh seorang notulis. Nah, kemudian di sini ada referensi tambahan. Ibu akan menjelaskan isi notula rapat terdiri dari 7. Yang pertama, judul notula dan nama organisasi yang menyelenggarakan rapat. Kedua, hari, tanggal, tempat, dan berlangsungnya rapat. Ketiga, nama peserta rapat. Keempat, susunan acara rapat. Kelima, ringkasan kegiatan rapat. Keenam, hal-hal yang dibicarakan dalam rapat. Dan terakhir, nama dan tanda tangan pimpinan dan notulis rapat. Dan adapun fungsi dari notula rapat tersebut adalah sebagai alat bukti, sebagai sumber informasi untuk peserta rapat, sebagai pedoman untuk rapat berikutnya, dan sebagai alat pengingat untuk peserta rapat. Notula yang dibuat saat rapat berlangsung merupakan notula awal. Notula ini perlu disempurnakan dengan tidak mengubah isi materi semula. Kemudian diketik rapi dan dimintakan persetujuan pada pimpinan untuk menjadi notula akhir. Nah, untuk notula rapat ini, setelah selesai rapat biasanya terciptalah notula yang sesungguhnya. Keistimewaan yang dimiliki notulis, yang pertama, notulis dapat mengetahui seluk-beluk rapat ataupun latar belakang berjalannya atau berlangsungnya rapat. Yang kedua, notulis mendapatkan dokumen atau makalah yang dibagikan kepada para peserta rapat saat rapat dilaksanakan. Ketiga, notulis diperbolehkan untuk meminta peserta rapat menyempurnakan kesimpulan yang dikemukakan notulis. Keempat, notulis mempunyai kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada peserta rapat saat rapat berlangsung. Kelima, setiap sesi berakhir, notulis mempunyai hak untuk memperoleh rangkuman dan kesimpulan rapat. Keenam, agar dapat menyempurnakan notulanya, notulis berhak berbicara pada setiap sesi. Ketujuh, notulis duduk di sebelah pimpinan rapat agar mudah berkomunikasi dan memperoleh informasi secara maksimal. Kedelapan, apabila rapat berlangsung terlalu lama, beberapa orang dapat ditunjuk sebagai notulis untuk membuat notula. Kesembilan, ketika menyusun notula, seorang notulis tidak boleh mengerjakan hal lain karena menyusun notula memerlukan konsentrasi penuh. Yang terakhir, jika rapat memerlukan waktu yang lebih lama karena perdebatan berlangsung alot, notulis berhak memperoleh keleluasaan waktu untuk menyusun notula akhir. Nah, kita lanjut untuk contoh dari membuat notula rapat. Di sini akan dicontohkan untuk rapat koordinasi diklat kepala lab. Nah, di sini akan dijabarkan yang pertama waktu pelaksanaan, di mana terdiri dari hari, tanggal, waktu rapat, tempat pelaksanaan, susunan acara.
Kemudian lanjut kerangka pimpinan acara rapatnya, terdiri dari koordinator instruktur, sekretaris, notulis, dan peserta rapat. Kemudian lanjut kerangka risalah rapatnya, terdiri dari pembukaan dan isi rapat, di mana isi rapat ini tergantung dari pelaksanaan rapat masing-masing yang sudah terselenggara. Di sini membahas tentang jadwal pelaksanaan diklat kepala lab sesuai dengan judul dari notula rapatnya. Kemudian persoalan yang dibahas apa saja persoalannya dan ada tanggapan peserta rapat di dalamnya dan dikemukakan di dalam tanggapan peserta tersebut di sini terlampir. Kemudian setelah itu kesimpulan dari hasil rapat tersebut, kemudian penutupnya. Setelah semua selesai, jangan lupa kita harus melampirkan daftar hadir peserta rapat, di mana di sini rapatnya koordinasi diklat kepala lab. Kemudian di sini ada formatnya. Formatnya terdiri dari judulnya daftar hadir, kemudian hari atau tanggal, waktu, tempat, acara, kemudian nama daftar peserta rapat yang hadir, diikuti nama, jabatan, kemudian tanda tangan. Nah, setelah itu jangan lupa mengetahui pimpinan dan kemudian notulis atau sekretaris. Demikianlah pertemuan kali ini mengenai membuat notula rapat pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Jangan lupa kepada siswa-siswi ibu tetap memakai masker ketika keluar rumah, mencuci tangan, kemudian jaga jarak, tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran daring di rumah. Semoga kita bertemu kembali di sekolah SMK Bina Insan yang tercinta ini, dan tetap semangat, SMK Bina Insan bisa.